Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Demikian firman tertulis. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara yang terkasih, Yesus dan orang-orang Israel pada zamannya tentu tidak asing dengan metafora gembala. Mereka tidak hanya mengerti tetapi amat sadar akan penting peran gembala dalam hidup mereka. Gembala identik dengan pemimpin. Dalam kaitannya dengan umat Allah, gembala adalah mereka yang dipercayai untuk memimpin umat. Intinya umat Israel percaya bahwa hanya Tuhan sendirilah sang gembala sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian yang kita baca hari ini, Yesus mengaku dan menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik. Ayat 14 berkata, "Akulah gembala yang baik." Kata baik yang terjemahan dari kalos punya dimensi yang luas dan tidak hanya sekedar baik. Kata ini dapat diterjemahkan mulia, indah, ideal, sempurna, menakjubkan. Dan ketika Yesus menyatakan dirinya gembala yang baik dengan dimensi yang sangat luas itu, berarti ada kriteria perbandingan. Apa itu? Ya, jelas kebalikan dari yang baik, kalos, yakni gembala yang tidak mulia, tidak indah, tidak sempurna, dan tidak menakjubkan. Kriteria ini menunjuk pada pencuri yang masuk tidak melalui pintu tetapi memanja dari tempat lain dan merampok seperti diutarakan di dalam ayatnya yang pertama, dan atau seorang upahan yang juga diceritakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 12. Saudaraku, gembala yang baik jelas berbeda dengan seorang pencuri atau perampok. Pencuri atau perampok sedari awal punya niat menjadikan kawanan domba itu sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan mereka dengan segala cara yang mereka bisa lakukan, bahkan melukai sekalipun. Gembala yang baik berbeda juga dengan gembala upahan. Seorang gembala upahan adalah orang yang butuh untuk bekerja. Dari pekerjaannya mereka mendapatkan nafkah untuk hidup dan keluarganya. Jelas memang ada tanggung jawab di bahu seorang gembala upahan, yakni dapur ngebul dan kehidupan yang layak. Hanya saja fokus dan kepedulian utamanya bukan pada kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka, melainkan pada nyawa dan penghidupan mereka sendiri. Maka mereka bukanlah gembala ideal atau gembala yang sempurna seperti Yesus. Saudaraku yang terkasih, pengakuan Yesus sebagai gembala yang baik dibuktikan dengan dua hal yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdapat di pasal 10. Pemberian nyawa dan kemampuannya untuk mendengar suara domba, itulah yang membuat dia menjadi gembala yang baik. Pemberian nyawa demi dombanya itulah yang menjadi pembeda kualitas Yesus. Ia mengutamakan keselamatan umatnya ketimbang nyawanya sendiri. Dalam hal ini, hubungan Yesus sang gembala dengan domba-dombanya bukanlah transaksi, melainkan relasi. Keunikan Yesus dengan domba-dombanya membangun relasi dengan para pengikutnya tepat seperti relasi dirinya dengan Sang Bapa. Relasi yang terus mengenal lebih dalam. Ketika sang gembala menyatakan bahwa ia mengenal domba-dombanya, itu artinya ia mengenal dengan baik siapa kita sesungguhnya. Ia bersedia melengkapi setiap kekurangan kita dan ia tahu bagaimana seharusnya kita berkembang. Mendengar adalah kunci relasi yang baik. Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, jika saat ini kita menyadari betapa pentingnya gembala dan kita memiliki gembala yang baik, gembala yang ideal, gembala yang sempurna dan menakjubkan, maka kita sudah sepatutnya berusaha menjadi domba yang paling baik, domba ideal, domba yang sempurna dan menakjubkan sebagaimana bisa kita lakukan.
Sudahkah kita menjadi domba yang mendengar dan fokus hanya pada suara sang gembala? Atau justru kita enggan mendengar suaranya dan sibuk mengikuti suara-suara lain? Pada hari ini, jika kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, mari menempatkan diri sebagai domba yang baik, yang diwujudkan melalui ketaatan akan suaranya, melalui firman-Nya yang terus diberitakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami betapa baiknya Engkau dan betapa menakjubkan Engkau sebagai Allah yang mengambil posisi sebagai pemimpin kami dalam keseharian kami. Ya Bapa, bentuklah hati kami menjadi domba yang baik, yang menurut, yang taat akan suara-Mu, mengenal Engkau dalam situasi dan seperti apapun kondisi yang kami hadapi. Hari ini kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami hingga kami bisa bangun dari tempat tidur kami, dan terus kami memohon biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam setiap pengalaman yang akan kami tempuh di sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.